Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Oktavin, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Pekalongan. Pada video ini merupakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Diseminasi budaya positif menyebarkan pemahaman kepada rekan guru di SMP Negeri 10 Kota Pekalongan. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, guru, staf, karyawan, staf tata usaha yang kami hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya dan hidayahnya sampai hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif sekolah, khususnya di SMP Negeri 10 Pekalongan. Perkenalkan, saya Daniel Oktavin, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Pekalongan. Di sini dalam diseminasi budaya positif itu adalah pengibasan Bapak Ibu, pengibasan dari modul yang saya pelajari di modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah, khususnya di lingkungan kerja CGP sendiri, yaitu SMP Negeri 10 Pekalongan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan kehadirannya dalam rangka membantu CGP dalam menyelesaikan tugas aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 10 Pekalongan. Gitu Bapak Ibu ya. Terus salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang pertama yaitu dimohonkan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Untuk Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita bersama dengan Bapak Daniel Oktavin sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 yang sekarang sudah memasuki untuk modul 2.1. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama dengan Pak Daniel, yaitu berbicara tentang budaya positif. Nah, ini juga sangat materi ini sangat penting bagi Bapak Ibu di era sekarang ini. Jadi sekarang ini kita selalu harus memberikan segala sesuatunya itu dilihat secara positif. Kalau dulu memang dianggap negatif, sekarang dilihat menjadi positif. Nah, untuk itu nanti dengan diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Daniel ini sungguh-sungguh bisa memberikan wawasan baru bagi kita sehingga kita nanti bisa menerapkannya di dalam proses pembelajaran di kelas yang berpusat pada murid. Mari Pak Daniel, saya berterima kasih atas kesempatan siang hari ini dan saya juga menyampaikan selamat kepada Pak Daniel. Mudah-mudahan kegiatan ini sungguh-sungguh memberikan dampak yang baik bagi SMP Negeri 10 dan khususnya bagi Bapak Ibu guru serta staf tata usaha. Terima kasih Pak Daniel. Monggo sekarang dilanjutkan dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Diucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu?
Bagaimana kalau kita ice breaking dulu Bapak Ibu? Ya, oke ya. Kalau gini Bapak Ibu ada alat komunikasi ya di depan Bapak Ibu semua. Nah nanti kita coba nyanyikan lagu jadi apa ya? Ini jadi apa nanti HP-nya ini nanti bisa jadi apa? Terserah Bapak Ibu nanti bergiliran ya. Nanti misalnya ini jadi bantal berarti jadi bantal gitu ya. Atau mungkin jadi suling gitu, jadi suling ini diperagakan ya Bapak Ibu ya. Nah, coba saya nyanyikan dulu jadi apa dulu ya Bapak Ibu ya. Pertama jadi apa dulu. Nanti saya limpahkan satu, nanti bisa menjadi apa terserah nanti dipraktekkan ya. Pertama jadi apa sekarang jadi apa sekarang. Pras jadi tongkat. Lalu berdiri semuanya boy. Jadi apa Bu? Jadi tongkat nanti gini semuanya diginikan ya. Yuk 1, 2, 3. Jadi tongkat sekarang jadi tongkat sekarang. Pras itu satu. Kamu jadi apa kamu? Jadi roti. Oh jadi roti. Ini berarti ya. 1, 2, 3. Jadi roti sekarang jadi roti sekarang. Satu lagi Pak. Silakan Pak. Siapa Pak? Ya Pak Radi yang paling oke. Pak Radi. Jadi apa Pak? Jadi kipas. Kipas di Karena panas ya. 1, 2, 3. Jadi kipas sekarang jadi kipas sekarang. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Wah, keren sekali ya. Semoga menjadikan tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini butuhkan beberapa waktu untuk bisa mengatasi ngantuknya karena jam-jam yang ini. Ya Bapak Ibu, baiklah, saya akan mencoba memaparkan pemahaman saya Bapak Ibu ya dari diseminasi budaya positif di modul 1.4 yaitu rangkaian tugas dari CGP yang di sini banyak sekali Bapak Ibu. Ini dari modul 1.4 ini anaknya banyak sekali. Jadi ada sub-subnya ya. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kemudian 14A, 43 itu keyakinan kelas. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian ada restitusi yang pertama adalah 5 posisi kontrol guru. Kemudian restitusi yang kedua yaitu penerapan segitiga restitusi. Jadi itu adalah rangkaian modul dari 1.4 yang sangat panjang Bapak Ibu. Dan rasanya pengen nangis saya. Ya, nanti barangkali menurut pemahaman saya belum benar ya Bapak Ibu, nanti mohon bantuannya untuk memberikan kritik, saran, terus kemudian umpan balik ya Bapak Ibu, tapi jangan pertanyaan ya Bu. Nanti saya nangis. Ya, nanti bisa memberikan umpan baliknya. Semoga dari budaya positif ini bisa memberikan kita manfaat sebagai seorang pendidik maupun sebagai agen perubahan paradigma baru di kurikulum Merdeka. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Bapak Ibu. Secara garis besar pasti kita sudah tahu yang namanya budaya positif sebagai seorang guru ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa? Apa itu budaya positif? Itu ada dua kata, yaitu budaya sama positif. Budaya itu adalah kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Kebiasaan positif itu baik. Jadi kebiasaan baik yang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kenapa di lingkungan sekolah itu harus ada budaya positif? Nah, latar belakangnya adalah suasana positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, itu murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Murid tidak merasakan suatu beban juga dalam mempelajari materi. Kemudian, tetapi budaya positif akan membentuk suatu kebutuhan. Jadi murid itu bukan kewajiban ya, menuntut ilmu itu bukan kewajiban, tapi suatu
kebutuhan yang terdapat motivasi internal dari murid tersebut ya. Nah, jadi maka hal ini akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid sehingga karakter murid itu tidak hanya terbentuk dari akademik saja atau intelektualnya, tapi juga dalam lingkungan yang ada di sini ya. Jadi kesimpulannya yaitu budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berbeda kepada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membentuk budaya positif yang di sekolah minimal di lingkungan kelas kita ya Bapak Ibu ya, minimal di lingkungan kelas. Nah, caranya yaitu yang pertama adalah menerapkan disiplin positif ya di sini. Caranya dengan menerapkan disiplin positif yang pertama. Seringkali Bapak Ibu pernah melihat atau membuat peraturan ya, suatu peraturan, dan peraturan itu biasanya muncul sepihak dan tidak dikomunikasikan kepada murid ya Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu mungkin peraturannya itu tidak bisa relevan sama kehidupan murid itu ya. Jadi itu tidak mencerminkan disiplin positif. Jadi saya tidak membenarkan bahwa peraturan-peraturan sebelumnya itu salah atau negatif. Tapi dalam disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang dilakukan tanpa kekerasan, ya, tanpa kekerasan dan ancaman yang dapat dalam prakteknya itu melibatkan antara komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid, ya, seperti itu. Sehingga dalam prakteknya nanti akan melibatkan komunikasi antara guru dengan murid ya, situ ya. Dalam penerapan disiplin positif itu murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman maupun penghargaan juga Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya hukuman anak disuruh push up gitu ya. Sekarang sudah ada ya. Terus ada yang mungkin disuruh lari atau hukuman di tiang bendera itu disuruh hormat kakinya diangkat gitu ya. Itu mungkin hukuman zaman kolonial yang sudah kita nggak pakai lagi ya seperti itu. Jadi dalam disiplin positif ini akan menjadikan rasa nyaman dalam pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah lanjut. Dari disiplin yang lahir dari internal, dari dalam diri murid, itu akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu timbul dari diri murid itu karena lahir dari disiplin yang terbentuk dari karakter sendiri. Jadi internal ya, banyak nilai-nilai kebajikan itu ada apa? Toleransi, kemudian apa lagi Bu? Ada tanggung jawab, kemudian ada mungkin kerjasama. Tapi dalam kurikulum Merdeka saya menyoroti tentang nilai-nilai kebajikan yang dituangkan dalam dimensi pelajar profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu semua dari dimensi 6 dimensi tersebut, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, terus bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Nah ini dari disiplin yang lahir dari internal dari dalam murid itu sendiri ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahui uraian apa saja atau nilai-nilai yang harus dan untuk mewujudkan nilai kebajikan dari P3 atau profil pelajar Pancasila ya pada tiap siswa kali ini menuju kurikulum Merdeka. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan ke murid-murid kita. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Cara pertama apa yang harus kita ambil untuk mewujudkan disiplin positif? Yaitu kemarin saya aksi nyata, kebetulan saya sekarang wali kelas 8A, jadi saya bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan kelas yang saya buat pada awal pembelajaran pertama. Jadi di sini kita adalah bentuk keyakinan kelas ya di situ ya Bapak Ibu ya. Itu keyakinan kelas bahwa setiap ini apa? Adalah bentuk keyakinan bahwa setiap harus memiliki yang tumbuh di kelas itu. Jadi ada aturan yang mulai
tumbuh dari kelas yang sendiri agar dapat dipahami dan dijalankan. Jadi ada, kalau dulu itu namanya peraturan kelas gitu Bapak Ibu ya, peraturan kelas, tapi di sini dalam kurikulum Merdeka keyakinan kelas sehingga membentuk sebuah kesepakatan ya. Kesepakatan. Kalau biasanya di aturan itu mengandung kalimat-kalimat yang masih negatif Bapak Ibu. Jadi biasanya ada kata-kata dilarang apa ya? Dilarang terlambat gitu ya. Ada yang dilarang terlambat, kemudian dilarang makan dan minum saat pelajaran, atau dilarang berisik atau tidak boleh berisik saat guru sedang menjelaskan ya. Nah, itu adalah peraturan, dan peraturan itu biasanya sepihak. Nah, tanpa adanya komunikasi dengan murid. Nah, dalam keyakinan kelas ini adalah hubungan komunikasi antara murid sama guru ya. Jadi keyakinan kelas ini dibuat untuk bisa dijalankan dan dilakukan oleh murid berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi saya kemarin membagikan sticky note 2, yaitu ada yang kuning sama yang merah. Saya suruh bebas untuk anak menuliskan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan di dalam kelas selama proses pembelajaran. Banyak itu anak-anak yang menuliskan ya seperti itu, dilarang terlambat gitu ya, dilarang memakai topi di kelas gitu ya, dilarang membuli ya, tidak boleh membuli antar teman. Itu kata-katanya masih mengandung unsur negatif. Nah, jadi kita menyelaraskan, seorang guru bisa membimbingnya untuk membuat kalimat yang lebih positif. Misalnya kalau dilarang terlambat apa Bu? Ya, masuk tepat waktu atau disiplin gitu, disiplin waktu gitu ya. Terus kemudian ada dilarang makan saat pembelajaran, itu bisa kita ubah ya, namanya berarti makan pada saat jam istirahat atau sesuai waktu yang dibutuhkan gitu ya. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah kalimatnya bermuatan positif ya, seperti itu. Jadi ada banyak anak-anak menuliskan semua, jadi ada banyak itu saya tempel di situ. Kemudian saya evaluasi dan saya kelompokkan. Kemudian jadilah keyakinan kelas dengan rincian sebagai berikut Bapak Ibu. Ada setiap anggota kelas itu perlu belajar ya. Setiap anggota kelas itu perlu senang ya. Kemudian setiap anggota kelas itu perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Itu ada yang menuliskan berarti tidak boleh membuli. Mungkin kita bisa ubah setiap anggota kelas itu perlu saling menghargai gitu ya, untuk satu kata lain. Kita juga bisa membuat yang lebih ringkas lagi Bapak Ibu. Misalnya kata hormat ya. Kata hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang miliknya. Jadi itu bisa kata-katanya sedikit tapi mengandung muatan yang banyak, jadi mudah dipahami ya. Jadi ada yang bekerja, kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala kegiatan yang dapat ditugaskan. Nah, bekerja. Kemudian kita bisa menuliskan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli ya. Jadi menghormati orang lain, kemudian biasanya dia minjam tipek atau pulpen dan dikembalikan gitu ya. Nah, jadi itu bisa dibuat keyakinan kelas diterima dan dimiliki. Jadi ini keyakinan kelas berarti bisa digunakan untuk tindakan siswa yang melakukan indisipliner atau penyimpangan dari keyakinan, itu bisa kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa, ini buat senjatanya ya. Jadi nanti keyakinan kelas yang sudah kamu tuliskan apa, kok kamu bisa sampai melanggar gitu ya. Jadi ini keyakinan kelas dibuat, disepakati oleh murid karena kita berkomunikasi antara guru dan murid dan menjadi suatu kesepakatan ke kelas ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas yang diwujudkan. Kemudian biasanya keyakinan kelas ini tumbuh dari kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ya, ada beberapa ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, setiap tindakan murid itu dilakukan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin kita masih mengajar di kelas, tiba-tiba kurang berapa menit itu udah mau istirahat. Tiba-tiba ada anak yang nyeletuk, Pak istirahat Pak gitu ya. Atau padahal kita udah tahu itu mau istirahat, sudah mau istirahat, tapi anak-anak Pak wayai gitu ya, gitu ya Pak ya. Nah, jadi itu tindakan indisipliner Bapak Ibu, padahal itu kan kita udah tahu, tapi kan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka, itu anak melakukan kebutuhan tadi itu Bapak Ibu, atau survival. Jadi mungkin anak itu lapar, ya kan? Lapar itu artinya bertahan hidup ya, mungkin pengen jajan atau memenuhi kesehatan mereka atau apa. Nah itu maka anak itu melakukan tindakan indisipliner. Jadi kita ya wajib, khususnya yang gawa atau yang sabar gitu ya. Nah itu
Nah, mungkin mereka memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Kemudian yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Nah, mereka ingin diterima Bapak Ibu. Mereka berbuat indisipliner karena mereka ingin diterima. Mungkin di keluarganya kurang perhatian atau mungkin apa. Jadi mereka melakukan tindakan yang menyimpang atau di luar dari itunya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Ya, di sini di kata freedom itu mereka biasanya anak-anak yang banyak gerak. Mereka ingin bebas, ingin menjadi dirinya sendiri. Jadi melakukan tindakan indisipliner atau mungkin mempengaruhi teman-temannya. Yuk, bolos yuk, itu mumpung pelajaran Pak Daniel kosong gitu. Nah, itu mungkin tindakan indisipliner itu terwujud karena kebutuhan dasar mereka bahwa ingin bebas, ingin anak muda ingin bebas, ingin itu ya itu kebebasan yang mungkin ya. Yang ketiga, yang keempat yaitu kesenangan. Nah, itu kebutuhan kesenangan itu siswa kita membutuhkan rasa nyaman pada saat pembelajaran. Jadi nyaman dalam kesenangan atau pembelajaran ya. Jadi kalau mereka tidak menemukan kesenangan pada saat pembelajaran, maka mereka akan mencari kesenangan sendiri Bapak Ibu. Ya enggak? Ya, mungkin itu bermain game ya. Mungkin ada yang cewek di SMP 10 banyak yang make up ya, berdandan ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu memenuhi kebutuhan mereka, yaitu kesenangan karena mereka menganggap pembelajaran yang diikuti itu kurang menyenangkan Bapak Ibu. Jadi itu mungkin memenuhi kebutuhan dari kesenangan. Kemudian yang terakhir yaitu penguasaan atau power. Nah, mereka itu pengakuan atas kemampuan. Ya, jika mereka berhasil suatu pekerjaan, mereka ingin kita puji. Dan kalau tidak ada tindak lanjut atau dampak apa-apa, mereka melakukan tindakan indisipliner Bapak Ibu. Jadi mereka iso berdoa, percuma iso akurat diopo kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin tindakan indisipliner itu dilakukan karena memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar siswa-siswi kita yang mempengaruhi dalam membuat keyakinan kelas. Itu kesepakatannya. Jadi ini lanjut. Nah, selanjutnya sebagai seorang guru atas tindakan indisipliner atau pelencengan keyakinan kelas, itu kita harus bisa menempatkan posisi kita Bapak Ibu. Ya, sebagai seorang guru dalam mengendalikan kegiatan indisipliner itu dengan 5 posisi kontrol. Nah, coba kita refleksi Bapak Ibu. Untuk mendisiplinkan siswa, kita menggunakan tipe yang seperti apa? Apakah kita tipe penghukum atau pembuat orang merasa bersalah atau bersikap seperti teman, monitor atau manajer Bapak Ibu? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kamu yang mana? Penghukum. Nah, coba kita refleksi. Nah, ini sebelum kita lanjut, ini ada video Bapak Ibu, kita lihat dulu, nanti kita bisa menyikapi yang pertama. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Kira-kira kalau kita lihat dari video barusan, posisi kontrol gurunya di bagian mana Bapak Ibu? Penghukum ya. Nah, karena sebagai di posisi itu murid murid menyampaikan sesuatu alasan tapi tidak mau didengarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung dikasih hukuman. Jadi itu penghukum. Jadi tipe-tipe penghukum ini zaman kolonial Bapak Ibu, jadi sudah tidak seharusnya diterapkan di sekolah ya, apalagi di SMP 10.
Jadi tipe penghukum itu jika setiap siswa melakukan kesalahan itu guru memberikan hukuman langsung tanpa adanya alasan apapun yang diucapkan dalam murid ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik dan menunjuk-nunjuk serta membentak. Hukuman bisa berupa verbal maupun fisik. Verbal biasa tadi kata-katanya sangat kasar ya. Kemudian yang fisik mungkin tadi disuruh lari ke lapangan atau mungkin sampai diapakan ya itu. Jadi itu posisi kontrol seorang hukum. Jadi dampak yang didapatkan oleh murid jika kita memposisikan kita sebagai penghukum, itu murid itu menjadi pendendam Bapak Ibu. Benar ya Bu ya? Menjadi pendendam, tidak menyukai guru dan mata pelajaran, mau ngikuti pelajaran gimana sama gurunya aja udah itu ya sudah marah atau mungkin dendam sama guru tersebut. Ini adalah tipe-tipe penghukum. Jadi yang kedua yaitu adalah ada posisi tentang pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi bedanya kalau ini omongannya lebih halus, tapi kata-katanya sangat menusuk hati. Nah itu sangat menusuk hati, kata-katanya lembut tapi membuat penyesalan yang mendalam dalam diri murid. Misalnya, kowe rak melas karo bapak ibumu sing wis nyekolahi kowe, itu kan itu langsung drop gitu ya. Kowe rak melas karo kowe, nah itu seperti itu. Jadi posisi gurunya membuat si murid itu merasa bersalah dan dampaknya itu membuat murid merasa bersalah, identitasnya gagal, menarik diri dari lembah terpuruk Bapak Ibu. Jadi ini kayaknya nggak cocok ya Bapak Ibu ya. Nah, posisi kontrol seorang guru dalam membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, memposisikan sebagai teman. Nah, jika siswa melakukan pelanggaran itu guru memposisikan diri sebagai teman, bersendau gurau, menghangatkan suasana ya. Nah, ini tercipta adalah sukses berhasil, benar, sukses dan berhasil. Tapi ini menjadikan anak murid tidak mandiri Bapak Ibu dan tidak bisa berpikir sendiri, menyebabkan tergantungan. Istilahnya Pak manja kalau Pak Daniel santai gitu. Nah gitu manja jadinya. Jadi kita jangan memposisikan ya, sekali-kali boleh tapi jangan terusan ya Bapak. Nah ini bagus tapi kurang menjadikan anak menjadi pribadi yang mandiri atau manja gitu ya. Nah ini posisi yang berikutnya, ada pemantau. Kalau pemantau ini biasanya guru sudah membuat aturan dan konsekuensi. Jadi guru tinggal mencocokkan kamu poinnya udah berapa gitu, menghitung, dipantau terus ya. Nah itu mengontrol murid, mengadakan perhitungan atau mungkin dikasih imbalan atau hadiah seperti apa. Nah itu guru menghitung. Jadi poin-poinnya. Dulu masih ada poin di sekolah saya terlambat poin berapa gitu ya. Jadi kita guru itu tinggal lihat poinnya saja, tidak usah nganu apa gitu istilahnya langsung ke murid, jadi udah ada. Dampaknya murid tidak sepenuhnya mandiri, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Ya. Jadi ini pemantau. Dan yang paling bagus yaitu sebagai guru, posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid yang mandiri dan bertanggung jawab serta mampu memecahkan masalah. Ya. Tujuannya dalam posisinya yaitu agar murid dapat berefleksi atas tindakannya dan guru akan terus memberikan pernyataan-pernyataan yang bermakna sehingga membuat murid belajar dari kesalahannya mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dampaknya yaitu murid itu menjadi mandiri, kemudian percaya diri dan dapat menyelesaikan masalah. Jadi posisi yang terbaik apa Bapak Ibu yaitu manajer ya. Manajer itu sebagai pengontrol ya. Jadi posisi manajer itu yang disarankan dalam membimbing atau mendisiplinkan dari disipliner yang dilakukan oleh murid-murid kita. Di antara 5 posisi kontrol ya tadi adalah manajer ya, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil. Nah, bagaimana cara menerapkan manajer jika kita menjadi guru memposisikan diri sebagai manajer, yaitu penyelesaian masalahnya yaitu menggunakan segitiga restitusi ya. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada anak yang misalnya berbuat kesalahan, itu kita langsung hadapi dengan personal Bapak Ibu, kan? Kita panggil anak itu, kita ajak komunikasi. Kita memberikan komunikasi dengan cara ada tahapannya Bapak Ibu. Nah ini adalah konsep segitiga restitusi. Nah yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
Nah, bagaimana caranya menstabilkan identitas? Yaitu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, memposisikan kita itu seperti murid. Jadi, misal punya kesalahan itu anak-anak bisa kita berikan bahwa manusia itu tidak sempurna, ya. Kesalahan itu setiap orang pasti punya berbuat salah, gitu ya. Jadi kita tidak membenarkan kesalahan itu, tapi kita menstabilkan identitasnya anak itu supaya bisa diajak mencari solusi, Bapak Ibu, ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, Bapak Ibu. Nah, kita menanyakan pertanyaan yang bermakna, memvalidasi misalnya, untung kamu nggak berbuat lebih dari itu. Mungkin mendorong temannya sampai jatuh gitu ya, kan bisa aja sampai memukulnya atau sampai melukainya. Ya itu kita validasi tindakan yang salahnya, kemudian kita bisa stabilkan itunya ya. Kemudian baru yang ketiga yaitu kita menanyakan keyakinan yang sudah disepakati, ya. Jadi kita sudah buat kesepakatan kelas keyakinannya, kita tanyakan lagi, kenapa kok kamu berbuat seperti itu? Apa yang kamu langgar dari tindakan indisipliner kamu? Mungkin mencontek atau mungkin itulah, itu bisa ditanyakan. Apa yang kamu langgar? Misal terlambat sekolah, mungkin berarti kamu melanggar keyakinan kelas disiplin, ya. Disiplin berarti gitu ya. Nanti kita bisa menerapkan solusinya bersama antara guru sama murid. Nah, itu bisa dicarikan solusinya, mengajak murid itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri yang berasal dari internal dari murid tersebut. Nah, ini konsep segitiga restitusi, Bapak Ibu. Masih bingung nggak, Bapak Ibu? Nah, ini kebetulan saya sudah buat skenario-nya di dalam tugas demonstrasi kontekstual yang penerapan segitiga restitusi. Ya, tugas banyak sekali. Tugas terus ini mungkin bisa buat motivasi Bu Dia yang akan tampil di CGP Angkatan 9. Semoga semangat. Nah, ini ada skenario-nya, Pak Ibu. Skenario sudah saya buat. Nah, studi kasusnya ada Reza di sini, Pak Ibu. Sering datang terlambat masuk sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, ini cara menerapkan segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru. Ada murid yang membuat indisipliner dalam keyakinan kelas. Nah, seperti ini, Pak Ibu. Reza, Pak Daniel mendengar laporan dari guru tiket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali sih kamu terlambat? Sudah 7 kali, Pak. Oke, menurut kamu sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baik Reza, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang itu pernah berbuat kesalahan, termasuk Pak Daniel. Yang terpenting kita harus bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju nggak? Setuju, Pak. Oke Reza, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Pak. Reza, sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Reza sering datang terlambat? Karena saya sering begadang sambil main game sampai malam, Pak. Jadi kurang tidur. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama? Tahu, Pak. Kalau terlambat sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Karena disiplin, saya bisa datang tepat waktu dan saya bisa menghargai waktu, Pak. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan kita juga tidak menumpuk dan kita pun bisa dapat melatih rasa kepedulian kita terhadap sesama. Iya, Pak. Saya menyesal sudah terlambat dan saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Zah. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi, Pak, supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik Reza, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan senantiasa bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Nah, baiklah Pak Ibu, itu adalah cara penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan tindakan indisipliner dalam pelanggaran. Tadi ada Reza terlambat sekolah ya, jadi karena bermain game ya Pak Ibu ya sampai malam. Jadi kita menyikapinya menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menanyakan menstabilkan identitas dulu ya. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Pak Darul juga pernah berbuat salah, itu menstabilkan. Bukannya kita membenarkan
kesalahan tersebut, tapi kita memposisikan sebagai menstabilkan dulu, kemudian menanyakan tindakan yang salah, tadi ya, memvalidasi ya, kemudian baru kita menanyakan, kembalikan lagi keyakinan yang sudah disepakati, berarti kamu melanggar keyakinan apa yang sudah disepakati, seperti itu dalam segitiga restitusi. Nah, sudah selesai. Ya, kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa suatu kegiatan pembelajaran diperlukan suasana yang nyaman dan kondusif, yaitu terbentuknya budaya positif. Budaya baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Membentuk budaya positif diperlukan disiplin positif yang tidak dari ancaman, hukuman maupun paksaan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan keyakinan kelas yang dapat membentuk siswa atau membangun karakter siswa dari lingkungannya sendiri. Nah, itu adalah pemaparan saya dari budaya positif yang saya terapkan, yang semoga bisa diterapkan di lingkungan SMP Negeri 10 Pekalongan. Dan sebelum saya tutup, barangkali ada masukan atau umpan balik dari pemaparan saya, Bapak Ibu. Bu Widya, umpan balik Bu, silakan. Ya, nah semoga bisa menjadikan itu ya Bapak Ibu ya, perubahan yang lebih baik dari SMP Negeri 10 menjadi lebih nyaman dan lebih baik ya. Nah seperti itu ya. Nah ini budaya positif. Sebelum kita tutup, kita nyanyi lagi Bapak Ibu. Ya, ini ada di sini senang, di sana senang. Kita ganti liriknya Bapak Ibu ya. Di sini senang, di sana di SMP 10 ku rasa senang. Di sini senang, di sana senang. Budaya positif ku rasa nyaman. Yuk. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di SMP 10 rasa senang. Di sini senang, di sana senang, budaya positif rasa Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Terima kasih sekali telah berpartisipasi dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga bisa menjadikan manfaat kita sebagai guru, kemudian bisa diterapkan di SMP 10 dan bisa mengikuti paradigma baru di kurikulum Merdeka. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 bertempat di SMP Negeri 10 Pekalongan. Terdapat 20 orang guru dan staf tata usaha yang hadir dan menyaksikan kegiatan ini. Dan pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 8A pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Murid-murid sangat antusias dalam pembuatan keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat dalam melakukan perubahan yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMP Negeri 10 Kota Pekalongan. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan adalah saya selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada,
terus meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih dan salam guru hebat. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.